siapakah yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita pada Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun Malam itu di sana, Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini, kembali saya, Pendeta Muda Rizky Talean, senang sekali bisa memiliki kesempatan untuk membagikan akan pelajaran firman Tuhan bagi kita semua saat ini. Sebelum kita mulai akan pembahasan firman Tuhan, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami siap mendengar suara melalui firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, berkati hamba yang akan membentangkan firman-Mu. Biarlah apa yang akan hamba katakan itu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu ya Tuhan, agar hanya kebenaran-Mu yang terlihat ya Tuhan. Nah, doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini, pembahasan firman Tuhan, saya beri judul, Kekal versus Tidak Kekal. Kira-kira apa sih yang kekal ini? Dan kira-kira apa yang tidak kekal ini? Mengapa mereka berdua ini berlawanan? Kita akan mempelajari lebih lanjut. Jika saya bertanya kepada para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, adakah di antara kita yang tidak suka menjadi kaya? Atau setidaknya, adakah di antara kita atau adakah di antara umat manusia di atas bumi ini yang ya setidaknya tidak suka memiliki penghidupan yang layak? Saya sendiri pun, ya umumnya semua orang, bahkan saya sendiri pun tentunya ya setidaknya inginlah memiliki kehidupan yang layak. Kehidupan yang mungkin setidaknya bisa dipandang orang lah. Dan itu adalah sesuatu yang wajar selama kita hidup di atas dunia ini. Semua orang pasti suka memiliki kehidupan yang kaya raya mungkin, atau setidaknya memiliki kehidupan yang layak lah setidaknya. Dunia memiliki catatan beberapa orang yang pernah hidup di atas dunia ini, sampai sekarang ya masih ada mungkin beberapa dari mereka ya yang masih hidup sampai saat ini, dan mencatatkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang terkaya di atas dunia. Yang pertama, kita tentunya mengetahui seseorang yang bernama Bill Gates. Ya, Bill Gates ini dia adalah seorang pendiri Microsoft. Ya, kalau kita punya laptop, ya, punya komputer di rumah, ya, aplikasi untuk mengetik, untuk mengerjakan tugas-tugas kantor mungkin, atau tugas-tugas yang lain, tugas perkuliahan mungkin anak kuliahan, biasanya kita ketik di mana? Di Microsoft. Nah, Bill Gates ini dia adalah seorang pendiri Microsoft, dan per tahun 2015 dicatatkan bahwa kekayaannya ini mencapai 73,7 miliar US dollar. Bukan sebuah angka yang sedikit. Ya. Lalu berikutnya, ada seseorang yang bernama Carlos Slim Helú. Dia ini merupakan pemimpin utama dan CEO perusahaan Telefonos de Mexico dan American Mobile. Ya. Ini kekayaannya per tahun 2015 tercatat mencapai 74 miliar US dollar. Lalu juga ada Warren Buffett. Warren Buffett, dia merupakan chairman dan CEO dari Berkshire Hathaway. Per tahun 2017, kekayaannya mencapai 60,4 miliar US dollar. Lalu juga mungkin kita pernah mendengar nama ini, yaitu Amancio Ortega Gaona. Amancio Ortega Gaona. Dia ini merupakan pendiri sekaligus ketua dari grup busana Inditex di Spanyol
yang menguasai jaringan toko pakaian dan aksesoris. Per tahun 2018, bulan November 2018, kekayaannya tercatat 79,5 miliar US dollar. Kalau kita melihat orang-orang terkemuka dunia ini, tokoh-tokoh dunia ini, ya, itu kekayaan yang mereka miliki itu bukan jumlah yang sedikit. Itu jumlah yang sangat wow buat kita. Ya. Lalu, apakah Alkitab juga mencatat fakta-fakta orang kaya dalam Alkitab? Apakah di Alkitab juga tercatat ada fakta-fakta orang yang pernah memiliki kehidupan yang makmur? Yang pertama, Abram. Dia memiliki banyak ternak. Dia juga memiliki banyak emas dan perak. Lalu ada Ishak. Ya. Dia memiliki lembu sapi, kambing domba, ya. Dan dia juga memiliki anak buah yang sangat banyak. Nabal. Dia memiliki perusahaan. Lalu ada 3.000 domba dan 1.000 kambing. Juga ada Salomo. Dikatakan bahwa kekayaan dari Salomo ini tidak tertandingi. Lalu kita juga kenal yang namanya Ayub. Ya. Dia memiliki 7.000 kambing, 3.000 domba, 1.000 keledai, dan 500 pasang lembu. Lalu juga kita mengenal seseorang yang bernama Sakeus. Dia ini merupakan kepala pemungut cukai. Ya. Tokoh-tokoh tadi adalah tokoh-tokoh yang dicatatkan oleh Alkitab bahwa mereka ini adalah orang-orang yang cukup terpandang karena kekayaan yang mereka miliki. Lalu, pada saat ini ada satu tokoh dalam Alkitab yang akan kita pelajari bersama-sama. Yaitu adalah yang terdapat dalam Matius pasal 19. Matius pasal 19 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-24. Kalau kita baca di sana, judulnya adalah seorang atau orang muda yang kaya. Ketika Yesus meninggalkan Galilea, ada seorang anak muda yang kaya. Dia berlari dan bertanya kepada Yesus, "What good thing shall I do that I may have eternal life?" Apakah hal baik yang harus saya lakukan untuk memiliki kehidupan yang kekal itu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan dalam Perjanjian Baru pada zaman itu, ya. Karena pada saat itu banyak orang beranggapan bahwa ketika mereka melakukan sesuatu yang baik, ya mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Lalu apa jawab Yesus? Apa yang Yesus jawab kepada orang muda yang kaya ini? Kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga, turutlah hukum Allah. Turutlah akan hukum Allah. Lalu orang muda ini bingung dan dia menanyakan. Orang muda ini dengan spontan dia menanyakan, perintah yang mana yang harus saya lakukan Tuhan? Jawaban yang Yesus berikan jelas ialah 10 hukum yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Kalau kita lihat di sana, itu merupakan hukum moral yang sudah ditetapkan Allah dari zaman Perjanjian Lama sampai pada saat ini. Satu-satunya hukum Taurat yang masih relevan dengan keadaan kita saat ini. Hukum yang menuntun kita dalam berperilaku. Hukum yang menuntun kita dalam bertindak, bertutur kata. Hukum yang Yesus maksudkan kepada orang muda ini adalah 10 hukum yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Kalau kita melihat hukum ini, 10 hukum ini dibagi menjadi 2 bagian. 4 hukum pertama itu merupakan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Lalu 6 hukum yang berikut itu menggambarkan hubungan kita dengan sesama manusia.
4 hukum pertama menggambarkan hubungan kita secara vertikal, dan 6 hukum berikutnya menggambarkan hubungan kita secara horizontal. Tetapi orang muda ini mengatakan bahwa semua perintah yang Yesus katakan, yang Yesus maksudkan dalam 10 hukum itu, dalam Lukas 18 ayat 21, ini pernyataan dari si orang muda yang kaya ini, dia mengatakan, all this have I kept from my youth up. Semua itu sudah saya lakukan sejak saya masih muda. Sudah saya lakukan. Lalu orang muda ini kembali bertanya, yang mana Tuhan yang harus saya lakukan? Lalu apalagi hal baik yang harus saya lakukan untuk saya memiliki kehidupan yang kekal itu? Kalau kita baca dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 24, di ayat yang ke-21, ya, dalam ayat yang ke-21, jika engkau hendak sempurna, langkah-langkah yang Yesus buat untuk orang muda ini adalah, kalau kita baca di ayat yang pertama, di ayat 21 dikatakan ada 4 perintah di sana. Yang pertama, pergilah. Pergi. Yang kedua, jualah segala milikmu. Lalu hasil dari penjualan itu, berikan itu kepada orang miskin. Lalu ikut aku. Itu adalah 4 step atau 4 langkah yang Yesus berikan kepada orang muda yang kaya ini, agar orang muda yang kaya ini bisa memiliki kehidupan yang kekal. Bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Yang Yesus mau dari orang muda yang kaya ini adalah penyangkalan dirinya. Matius 16 ayat 24 dan 26. Di ayat 24 dan 26 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ketika orang muda yang kaya ini mendengar pernyataan Yesus, ketika orang muda yang kaya ini mendengar perintah yang diberikan oleh Yesus, mulailah dia bimbang. Mulailah muncul keraguan dalam dirinya. Dia mulai goyah. Lalu apa yang dilakukan oleh orang muda ini? Dengan bersedih hati, dia memilih untuk meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena ada begitu banyak harta yang dia miliki. Dia lebih takut kehilangan harta yang dia miliki daripada harta untuk jangka panjang. Bagi orang muda yang kaya ini, meninggalkan harta yang kelihatan sangatlah susah. Dia lebih menginginkan harta yang kelihatan daripada harta yang tidak kelihatan, yaitu surga atau kehidupan yang kekal. Kita saat ini hidup di zaman di mana manusia-manusia kebanyakan adalah manusia-manusia yang saya boleh katakan kita adalah manusia-manusia Thomas. Kenapa? Karena kita lebih percaya kepada sesuatu yang terlihat daripada yang tidak terlihat. Kita merasa sesuatu yang terlihat itu lebih terjamin. Dan kita merasa bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu tidak bisa menjamin apapun. Orang muda yang kaya ini, dia lebih menyayangi hartanya daripada si pemberi harta. Hal yang mungkin sering terjadi kepada kita, tanpa kita sadari pernah kita melakukan hal ini. Ini hanya contoh kasus saja. Ketika kita pergi ke gereja, ya, kita lupa membawa Alkitab kita lupa membawa lagu Sion kita.
Ketika kita sampai di gereja, kita baru ingat, wah ketinggalan Alkitab saya, ketinggalan lagu Sion saya. Ah tidak apa-apa, nanti di gereja muncul di LCD, muncul di proyektor. Kita bisa melihat. Tapi bagaimana kalau HP kita yang tertinggal? Bagaimana kalau gadget kita yang tertinggal? Meskipun kita dalam gereja, kita akan pulang untuk mengambil. Karena kita tidak bisa tanpa HP kita. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku katakan kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Kalau Yesus katakan bahwa sukar bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, apakah itu berarti surga itu tempatnya hanya untuk orang miskin? Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, dikatakan di sana, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Apakah demikian maksudnya? Bible Commentary App menuliskan, "It's hard for a rich man get into the kingdom of heaven, not because he is rich, but because of his attitude toward riches." Yang membuat seorang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan surga, itu bukan karena kekayaan yang dia miliki. Tetapi perilakunya terhadap kekayaan yang dia miliki itulah yang membuat dia sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Perilakunya, sikapnya terhadap kekayaannya itulah yang membuat dia sulit untuk masuk kerajaan surga. Yang membuat seorang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, muncul lagi pertanyaan, jadi salah kalau saya menjadi orang yang kaya? Apakah salah saya mengumpulkan harta? Tulisan Ellen G. White menuliskan, pengikut-pengikut Kristus janganlah mencela kekayaan. Mereka harus menganggap kekayaan itu sebagai suatu talenta yang dipercayakan oleh Tuhan. Lebih lanjut, tulisan Ellen G. White menuliskan, Alkitab tidak mempersalahkan orang kaya karena ia kaya. Alkitab tidak mengatakan bahwa mencari kekayaan adalah dosa. Kitab suci mengajarkan bahwa kekayaan berbahaya bila ditempatkan bersaing dengan harta yang baka itu. Tidak salah kita mengumpulkan harta. Tidak salah kita menjadi orang yang kaya, saudara. Tidak salah. Tetapi itu akan menjadi sesuatu yang salah. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya jika kita menempatkan kekayaan yang kita miliki di atas dunia ini. Harta yang kita miliki di atas dunia saat ini. Harta yang sedang kita sibuk kumpulkan saat ini. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya jika kita menempatkan itu di atas harta yang kekal, yaitu surga atau kehidupan yang kekal. Saya pernah mempelajari satu pelajaran, ya. Dosen kami pernah mengatakan kepada kami istilah ini. Happiness is by product. Happiness is by product. Ayatnya bisa kita lihat dalam Matius 6 ayat 33. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 6. Ayatnya yang ke-33. Dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ibaratnya, kalau Tuhan bisa bicara sama kita langsung sekarang, ya, Tuhan bilang seperti ini. Saya pakai contoh diri saya sendiri. Rizky, saya tahu kamu sebagai manusia berdosa yang hidup di atas dunia ini, kamu membutuhkan semua apa yang dunia tawarkan. Kamu membutuhkan apa yang dunia ini berikan kepadamu. Kamu membutuhkan itu semua. Saya tahu kamu membutuhkan itu sebagai manusia biasa. Sebagai manusia berdosa yang hidup di atas dunia ini. Itu semua
akan kuberikan kepadamu dalam porsi yang cukup, dalam jumlah yang cukup, asalkan engkau fokus untuk melayaniku terlebih dahulu. Maka ketika engkau fokus melayaniku, melayani pekerjaanku di atas dunia ini, apa yang dunia tawarkan, itu akan kuberikan kepadamu dalam porsi yang cukup, tidak berlebihan. Saudara terkasih, apa harta terbesar, apa harta terbaik yang saudara miliki saat ini? Seberapa besar kecintaan saudara terhadap harta yang saudara kumpulkan saat ini? Maukah saudara menggantikan kecintaan saudara terhadap harta yang saudara miliki saat ini, terhadap apa yang kita kumpulkan saat ini, dengan harta yang kekal itu? Bersediakah saudara, bersediakah kita semua saat ini untuk menempatkan harta yang kekal itu di atas harta yang tidak kekal, yang ada pada saat ini, yang kita miliki saat ini? Saya ingat dosen kami pernah mengatakan juga bahwa berkat yang kita terima dari Tuhan, apapun itu tidak pernah berhenti di kita. Jangan sampai itu berhenti di kita. Tapi kita harus menjadi saluran berkat buat orang lain. Kita adalah penyalur-penyalur berkat. Jadi ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, apapun itu, dalam bentuk apapun itu, jangan sampai berkat itu berhenti kepada kita. Itu berhenti hanya di kita, tidak. Tapi marilah dengan berkat yang Tuhan berikan itu, kita dukung pekerjaan Tuhan. Kita jadi saluran berkat buat orang lain. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Meskipun saat ini kita juga sedang mengumpulkan harta di atas dunia ini, meskipun kita sedang mendulang berkat Tuhan di atas dunia ini saat ini, tetapi biarlah hati kita tetap berada pada harta yang kekal itu. Biarlah hati dan pikiran kita, jiwa kita berada pada harta yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal di sorga. Mungkin kita bisa membuat, jangan sampai kita, bolehlah kita mungkin membuat hal ini jangan berlawanan. Marilah kita membuat hal ini, kedua hal ini menjadi sesuatu yang berkontribusi. Mari kita membuat harta yang tidak kekal ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan agar kita mendapatkan harta yang kekal itu. Tidak salah kita menjadi orang yang sibuk mendulang berkat Tuhan. Tidak salah. Tidak salah kita ingin memiliki kehidupan atau memiliki harta yang banyak di dunia ini. Tidak salah, itu sah-sah saja. Malah Ellen G. White tadi mengatakan dalam tulisannya bahwa itu harus kita jadikan sebagai satu talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Itu akan menjadi sesuatu yang fatal jika kita menempatkan itu jauh lebih penting daripada melayani pekerjaan Tuhan, daripada melayani orang lain, daripada kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat fatal jika itu hanya berhenti di kita tanpa kita membantu pekerjaan Tuhan. Harta adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita semua. Marilah dengan harta yang ada pada kita,
Kita gunakan itu untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi acuan semangat buat kita. Ini boleh membuka pikiran kita bahwa harta yang kekal itu adalah jauh lebih penting. Bukan berarti kita tidak usah mengumpulkan harta di atas dunia ini. Bukan berarti kita tidak perlu mengejar materi di atas dunia ini. Tetapi jangan sampai itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Jangan sampai itu membuat kita untuk tidak lagi tertarik kepada pekerjaan Tuhan. Biarlah dengan apa yang kita miliki, berkat yang kita miliki, kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Karena pada saat ini kami boleh kembali mempelajari akan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami menjadi umat-umat-Mu yang mau selalu mencari harta yang kekal itu. Dan biarlah apa yang ada pada kami saat ini, apa yang sedang kami kumpulkan di atas dunia ini pada saat ini ya Tuhan, kami boleh pakai itu untuk memajukan pekerjaan di atas dunia ini. Jangan sampai kami menjadi umat-umat-Mu yang lebih mengutamakan harta yang tidak kekal itu daripada harta yang kekal itu. Biarlah kami menjadi umat-umat-Mu yang mau selalu mengutamakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mau mengutamakan selalu pekerjaan-Mu di atas dunia ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, bersama-sama dengan kami. Dalam sepanjang sisa kehidupan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.